Bang Kori Oktiva atau Tengku Muda Kori yang sekarang membela kaum Ba'alwi, justru itu lebih baik seperti itu. Karena dalam perjuangan ini harus murni untuk memurnikan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ya perilakunya sekilas dilihat itu Bang Kori itu kan seperti barbar ya, kasar kata-katanya, analisa-analisanya itu banyak yang tidak terstruktur pola pikirnya. Begitu ini pengalaman Bang Zulkarnain, Rifki Zulkarnain selama bersama Tengku Muda Kori. Perjalanan beliau itu lebih tahu ya bagaimana sih karakter Bang Kori Oktiva itu, dari mulai gabung dengan PWI-LS, kemudian sampai ingin menerbitkan buku tapi draftnya itu acak kadut atau tidak jelas strukturnya, sistematika penulisannya ya, karena mungkin SDM-nya tidak mencapai tidak kompeten dalam menyusun sebuah buku. Bahkan sekarang gembar-gembor membuat antitesis Yai Haji Ahmaduddin Otsman Al-Bantani. Mungkin kacau sudah dipastikan ya draftnya, pasti editornya akan bingung. Berikut ini uraian atau cerita dari Bang Rifki Zulkarnain. Kita saksikan. Saya mau membicarakan tentang tantangan debat Kori Bangladesh kepada Kiai Imad atau hal-hal yang berkaitan dengan Kori Bangladesh. Ada sebuah respon atau tanggapan dari Dr. Sugeng Sugiyarto yang ya lumayan lah untuk dijadikan sebagai sebuah pembuka. Ini saya mau iseng tanggapi Kori nantang-nantang Kiai Imad untuk berdebat. Ini ya, Kori itu kalau lawan Kiai Imad itu bukan levelnya lah. Bisa dilihat di riwayat akademik pendidikan keduanya. Kalian kalau nyari Hidapo di Kemendiknas atau PD Dikti di Kemendikti, cari nggak nama Kori. Kalau Kiai Imad itu memang drop out pilihan sendiri dari program S3 PTIQ. Jadi saran saya untuk Kori agar ketemu lawan yang seimbang, itu ikut aja lomba kicau burung. Jadi bisa adu gacor lawan murai Medan atau Cicak Rowo, atau lomba berkokok melawan ayam burung. Itu cocok buat Kori. Saya pribadi tidak memastikan kualitas seseorang melalui ijazah atau riwayat pendidikan formalnya. Tapi dalam kasus Kori ini kelihatan sekali kualitasnya rendah sekali. Mencolok sekali perbedaan kualitasnya dengan Kiai Imad atau dengan tokoh-tokoh yang lain, itu mencolok sekali. Kalau kita observasi secara lembut, secara detail, memperhatikan yang halus-halus, pattern-pattern, itu mencolok sekali perbedaan kualitasnya. Karena itu saran saya bagi Kori Bangladesh, sebaiknya Anda itu fokus kuliah dulu S1, lalu kalau kurang lanjut ke S2 dan seterusnya untuk mengimbangi Kiai Imad. Nah, Kori Bangladesh ini bukan tipe orang yang bisa mendidik dirinya sendiri atau otodidak di dalam mendidik dirinya sendiri. Dia tipikal kualitas manusia yang harus masuk sistem, baru dia bisa terdidik. Dari apa yang ditunjukkan oleh Kori Bangladesh itu, baik dari awal sampai yang terakhir sekarang, itu sebenarnya mencolok sekali bahwa Kori itu bukan manusia yang berpendidikan. Bedakan antara manusia yang berpengetahuan dengan berpendidikan. Nah, itu tidak saya elaborasi pada kali ini, tapi itu tolong dibedakan antara pengajaran dan pendidikan, pengetahuan dan pendidikan. Itu coba dibedakan. Nanti kita akan bisa melihat mana yang orang-orang yang berpendidikan meskipun tidak memiliki ijazah formal atau tidak memiliki ijazah yang mendaki-daki begitu. Tapi
Tapi kalau Kori ini memang betul-betul bukan orang yang berpendidikan. Coba dicek aja secara formalnya, ijazah SMA-nya apa, ada atau tidak. Apakah ijazah SMP atau ijazah SD atau dari ponpes mana misalnya. Coba dicek. Nah, untuk Kori Bangladesh, kalau nggak punya duit untuk kuliah, saya sarankan cobalah fokus untuk berdagang yang halal dulu, meskipun itu kecil-kecil, daripada seperti sekarang karena desakan ekonomi terlunta-lunta begitu, kemudian tidak jelas begitu hidupnya. Kalau belum bisa keriting money yang halal, nah nggak usah sok-sok berdakwah atau sok-sok apa begitulah, nggak usah sok-sok berdakwah dalam keadaan diri terlunta-lunta secara ekonomi, itu malah tambah ngerusak masyarakat. Karena ucapan kita di publik akhirnya terdrive oleh kebutuhan atau market, selera masyarakat, bukan terdrive oleh pikiran yang jernih, hati yang jernih, yang itu murni membicarakan tentang ilmu. Ya akhirnya seperti sekarang. Nah, itu nanti tentang ekonomi itu coba deh, itu dicek sumber finansial dari Kori, sumber finansial dari budak-budak klan Habib Balu itu tuh coba dicek. Kalau mereka itu tidak punya bisnis yang membuat mereka itu mandiri secara finansial, itu terindikasi, sangat besar terindikasi 80% sampai 90%, bahkan 99%, mereka itu manusia bayaran, satu. Atau kedua, keputusannya adalah didrive oleh pragmatisme finansial. Dicek aja, nanti kita bicarakan itu lebih lanjut. Makanya kan itu ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran gitu, atau kekafiran. Ya itu contohnya. Lalu coba Anda perhatikan perilaku dan keputusan Kori selama ini dari awal ya sampai akhir. Cara berpikirnya dan perilakunya itu serampangan, liar, egoistik, daya abstraksinya rendah. Dia nggak bisa berpikir dan bergerak secara organisatoris, dan nggak bisa berpikir dan bergerak dalam skala kebangsaan. Dia nggak punya kemampuan pendekatan makro dan jangka panjang. Makanya kalau Gus Fuad itu ngomong Kori itu radikalis atau ekstremis, itu dalam bahasa Gus Fuad. Kalau dalam bahasa saya, dia tidak memiliki daya abstraksi pengelolaan manajemen makro dan jangka panjang. Jadi cara berpikirnya, mentalitasnya itu mikro dan short term atom, tembakan jangka pendek gitu. Nah, berikut ini adalah kesaksian dari Gus Hoiri Pondok Wong Bodo tentang Kori. Maksud saya, waktu Kori datang ke Jembernya, itu kan dikejar-kejar sama Muhyiddin. Waktu itu lari ke Malang, diselamatkan, dan Rizal dan santrinya telepon ke saya. Waktu itu saya di pondok dan jagungan dengan santri. Nah, akhirnya kita telepon sama Kori, kita Sherlock, saya menerima kamu di sini. Dia tanya, apa di situ pasti aman? Saya jamin keselamatanmu, Allah akan jamin di pondok saya. Nah, waktu itu ya oke, ternyata tiba-tiba di jalan dia berubah pemikiran. Besoknya kalau sekitar nggak jam 12 ya jam 1 pas saya rapat teman saya telepon ke saya, ngajak saya bahwasanya ada dana, insya Allah ya kurang lebih 5 juta ada yang danai, nggak tahu siapa yang danai, diajak nyerang ke markasnya Robito. Saya nggak mau, itu bukan wataknya orang Nahdlatul Ulama. Dan kita harus membuat adem ayem. Kalau bisa polemik ini selesai dengan baik-baik saja. Bukan masalah serang menyerangnya, bukan masalah takutnya. Nah, di situ ada Kori bilang, ada yang mendanai. Ini saya tanda tanya siapa sebenarnya tertipuan. Nah itu. Saya berani share video ini, nggak apa-apa. Memang demi Allah itu yang dikatakan. Nah, kalau ditanya tentang bukti, Allah yang paling tahu. Karena ilmu-ilmu nggak ada bukti. Kalau chat Nah, coba perhatikan kategori personality dan behavior Kori itu sejenis
dengan Zaini, Wafi, Adam, siapa itu yang di TikTok, kemudian Habib itu, sejenis itu, kualitas yang menunjukkan kepribadian kelas rendahan begitu. Dan satu lagi video dari mantan editor bukunya Kori. Nah, ini videonya yang mengatakan bahwa tulisan Kori itu tidak layak untuk diterbitkan. Dikasih bagian karena bukunya Gus Hasan laku banyak. Kenapa kok? Karena dia ngomong sendiri ke saya. Siapa yang ngomong? Tentu karena merasa pernah memberi asupan data. Oh, data ini gitu. Dikasih data. Merasa itu, lalu minta bagian dari penjualan buku, kan lucu. Jadi jangan salah, saya tak dengarkan ya nggak apa-apa sebenarnya, tak biarin, tapi biar nggak salah paham gitu. Jadi sejatinya sudah tahu, semuanya sudah tahu. Dan kenapa kok enggak saya proses? Karena enggak layak. Saya ini editor, ya kan, juga penerbit buku. Dulu selama 4 tahun penerbit buku, banyak buku yang sudah diterbitkan. Jadi saya tahu layak atau tidak. Begitu keterangannya. Ini sampai biasanya buku yang dikarang sama Said Mudakari. Kalau di otak atik kira-kira bisa apa di situ ya? Ini banyak yang file-file yang salah-salahnya amburadul. Bisa jadi begini loh. Ya. Dia itu nulisnya seperti orang ngomong ketika debat. Wow. Ya paham. Ya mungkin ada strukturnya, cuman kayak orang debat. Maksudnya itu tulisannya amburadul, tidak tersistem sama sekali. Mohon maaf, tidak tersistem. Daftar isi, apalagi kok daftar isi tidak ada, ya kan? Terus apa subbab tidak ada, ya kan? Terus anak kalimat, induk kalimat tidak jelas. Itu sudah saya perbaiki beberapa. Tapi memang lama, apalagi saya ngetik Arabnya bagaimana, masih harokat pada kitab gundulnya. Lama, Pak. Lah, waktu itu mak saya kelirunya, tak kira itu tulisannya itu sudah fix, mateng. Makanya saya bilang seminggu tempuh gitu. Ternyata amburadul sampai Acem itu angkat tangan. Ketika saya suruh minta bantuan untuk ngedit kesalahan penulisan spasinya itu enggak spasi otomatis kayak gitu kan susah. Gitu loh. Cara ngetik keliru semua kayak gitu loh, nggak pakai tab gitu. Lucu kan? Nah, itu persoalannya. Cuman saya itu nggak mau nggak enak sama Tengku waktu itu. Cuman kayaknya saya itu dihina-hina di atas, ya disemprot-semprot ya sudah. Saya menghindar terus, nggak mau nanggapi dulu itu. Ya. Kalau tidak meluruskan yang ini tadi, saya nggak ngomong. Boleh komentar saya, Gus. Jadi sebagai pengingat saja bahwa Kiai Imad itu sudah menulis 20 lebih kitab bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya. Minimal itu 20 kitab ya. Sedangkan Kori itu sudah menulis apa selama 2 tahun ini? Kan tidak ada. Tidak jadi-jadi. Wong kata editornya, sekali lagi, kata editornya itu tulisannya itu tidak layak terbit. Tulisannya itu kacau. Kekacauan tulisan itu menunjukkan kekacauan dari isi pikiran, alur berpikirnya, cara berpikirnya. Jadi kalau tulisannya saja kacau, maka bisa dipastikan cara berpikirnya, mentalnya itu kacau. Begitu. Jadi orang itu dilihat dari, kalau mau betul-betul melihat kualitas isi dalam manusia itu, lihat tulisannya, isi tulisannya, psikologi di balik tulisannya, kemudian kerangka berpikir di tulisannya, dan seterusnya. Kemudian tentang Kori ini juga ada video dari Bang PIJ yang membahas tentang Kori, tentang penilaiannya tentang Kori dan nasabnya yang palsu serta isbatan dari Tuban. Kori kau PIJ menemukan kitab Ba'lawi dari abad ke-5 TJ. Gua nggak percaya, sedikit pun gua nggak percaya, karena nasab dia aja bukan manuskrip zaman dulu, hasil beli. Nah, isbat nasabnya di Tuban. Ya, gitu Bin. Orang kayak dia, ya kan? Orang kayak dia nggak dipakai di sini di Aceh, Bang. Orang plimplang. Kalau di Aceh namanya orang 7 galebu. 7 kali zuhur dalam sehari. Orang di mana-mana dalam 1 hari zuhurnya 1 kali. Nah, jadi aku nggak anggap dia sebagai bangsa Aceh, walaupun dia kawan-kawan bangsa Aceh, gue nggak anggap. Bangsa Aceh itu seperti apa? Urang sigakeun, beten yang beban, sampai semanyang, pujo Rabbana. Gue teleponan sama dia, harus gue ingatin waktu sholat. Ngakunya ulama Aceh, ngakunya orang suci. Waktu sholat gue ingatin, udah sholat asar, Bang Kori. Oh ya. Kalau memang orang yang ulama, orang yang memang benar-benar menjalankan perintah agama, ya nggak perlu diingatkan. Gue lebih tahu dari kalian pokoknya. Makanya gue ajak dia buat lucu-lucuan.
Jadi Cory itu manusia yang toksik, penipu, makanya dibuang dari PWILS dan dijauhi oleh rekan-rekan yang lain. Cek aja teman-temannya yang mana yang awet berteman atau bersahabat dalam jangka panjang dengannya. Tadi kita simak bersama tentang perjalanan Bang Cory Octiva yang sekarang membela Abah Alwi. Justru itu yang terbaik ya, yang terbaik saja. Orang-orang seperti itu memang sekolam dengan para kibin dan kabib. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.